Selamat malam. Eh, ini saya mau membahas perihal nomor perkara 362 garing PIT titik sus garing 2025 garing PN Jaksel. Nama terdakwa Nikita Mirzani alias NM. Saya sudah melakukan review terhadap surat dakwaannya ya. Dakwaan 1, dakwaan 2 ini yang mau saya katakan sangat substansi, yang tak pernah dibicarakan sarjana hukum manapun dan tak pernah dibahas di dalam ruang pengadilan, padahal menjadi sangat penting. Yang saya rasa ini merugikan: 1, terdakwa; 2, konstruksi hukum, pemahaman hukum dalam bernegara. Di dakwaan ini terlihat seperti kumulatif dan alternatif. Dan kita bingung nih, apa syarat-syarat dakwaan kumulatif? 1, unsur-unsur konkretnya bukan hanya elemen, ya, tapi bukan hanya elemen atau unsur barang siapa bla bla bla, bukan. Tapi bestandil, unsur konkret tidak akan pernah ditemukan dalam dakwaan seperti ini, dalam pembuktian seperti ini. Kenapa? Dakwaannya nggak jelas, obscure libel ini antara alternatif dan kumulatif. Alternatif itu bagaimana? Menggunakan kata junto. Kumulatif itu menggunakan kata junto. Alternatif itu menggunakan kata atau. Di dalam dakwaan ini menggunakan kedua katanya. Itu yang pertama. Yang tak kalah pentingnya, menggabungkan pasal 47 pencemaran nama baik dengan 369. Absurd ini. Sangat absurd. Apa dampak nyata, dampak real di dalam ruang pengadilan? Pembuktian tidak bisa fokus. Pasal mana yang didakwakan sebenarnya? Pencemaran nama baik. Saat berbicara pembuktian, perhatikan pembuktian. Saat berbicara tentang 369, unsur-unsur pemeras mencari pemerasan dan motif segala macam itu, berbicara tentang pencemaran. Sebaliknya, saat berbicara tentang 369, mereka berbicara pencemaran. Contoh kemarin, kalau dia kumulatif, semua pasal wajib dibuktikan. Semua dakwaan, pasal yang didakwakan wajib dibuktikan. Bestandilnya, bukan hanya elemen. Sedangkan dalam alternatif, tidak mesti semua pasal dakwaan dibuktikan. Karena menggunakan kata atau tadi, salah satu pasal saja dibuktikan, sudah cukup. Ingat ini, saudara sarjana hukum, pengacara, jaksa. Ini obscure libel ini, banyak putusan Mahkamah Agung seperti ini. Ada petunjuk berdasarkan putusan Mahkamah Agung jurisprudensi. Ada petunjuk untuk cara membuktikan dakwaan kumulatif, dakwaan alternatif, dakwaan subsidiaritas. Sedangkan pada faktanya banyak jaksa yang ngaco, nggak ngerti, hakim bahkan memutus perkara. Dampaknya apa? Orang nggak merasakan keadilan. Perkara ini tidak akan pernah menemukan kebenaran material. Anda sadar nggak di ruang pengadilan itu tidak pernah ada fokus pembuktiannya di mana? Jadi ini perlu dibahas.
oleh tim hukum, oleh sarjana hukum, oleh ahli. Oke? Yang kedua, coba baca redaksinya, Pak. Coba baca redaksinya. Bagaimana jaksa melakukan manipulasi bahasa, psikologi komunikasi ke dalam ini. Contoh, tanggal 11 Oktober 2024, saksi pelapor menerima video telepon dari temannya Sylvia Novitasari atas review atau kritik tentang kejelekan produk, disebutkan di situ, produk Gladivisia itu. Ya. Lalu RG saksi pelapor menghubungi temannya yang kenal dengan S. Doktif. Lalu dia melakukan minta maaf. Oke, dia minta maaf. Tanggal 14 Oktober, saksi pelapor menerima video atas kritikan review dari Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Di dalam dakwaan ini, jaksa mengutip live chat komunikasi itu, ya, potongannya, kata NF, saya sejak lama sudah ingin mengkritik produk ini, tapi karena saya, kata terdakwa, ya, mengutip dari dakwaan ini, tidak memiliki basic, saya tidak melakukannya, menahan diri. Saya sudah lama ingin, itu niat mens rea. Niatnya ingin mengkritik sudah sangat lama. Kalau mau dikaitkan niat ini ke dalam 369, gagal itu. Oke, belum kita lihat yang abu-abu itu apa sih? Yang menipu itu Dr. Reja atau bukan? Ingredients-nya ditipu sama ingredients-nya. Katanya begitu. Jadi bukan Dr. Reja. Yang bahayanya lagi, coba perhatikan bahasanya. Ya. Ini bahasa dakwaan yang saya bacakan. Atas perbuatan terdakwa Nikita Mirzani tersebut, membuat saksi RG, saya singkat ya, menjadi terancam kredibilitasnya. Menjadi terancam, bukan rusak. Sebagai pemilik dari produk Glavitsia dan akan mengakibatkan penurunan penjualan. Lihat. Dan akan mengakibatkan penurunan penjualan. Itu materi, kerugian material atau tidak? Ini dakwaan paling bodoh ini. Ini individualis post factum. Harus ada kerugian nyata ini. Nah, problematikanya ketika tidak jelas dakwaannya apakah alternatif atau kumulatif, maka yang tadi saya sebutkan kadang-kadang ditarik dalam pembahasan 369, ditarik pencemaran. Itu bahayanya, Pak. Saya akan ulas ini demi kepentingan penegakan hukum. Ini menjadi penting, ya. Ini menjadi penting. Justitia chronica di una morta annunziata. Kusamnya hukum, matinya keadilan karena penegakan hukum jauh dari prinsip-prinsip hukum. Saya berharap tim hukum berbicara di seluruh sarjana hukum. Saya mengajak nih secara objektif saja. Obscure libel, Anda tidak akan bisa menentukan ini dakwaan kumulatif atau alternatif. Dakwaan itu harus jelas. Ini obscure libel. Saya ingatkan, obscure libel. Dibuang ini dakwaan. Karena nggak jelas. Nggak adil, nggak bisa dia membuktikan. Lihat saja. Termasuk tim hukumnya nggak bisa membela diri kok. Kemana-mana nggak ada fokus. Begitu ya, terima kasih. Tegakkanlah hukum katanya. Walaupun langit runtuh. Saya tahu itu bohong aja itu. Tapi kita coba untuk maksimal berbicara itu. Terima kasih.